Jika Anda merasa bingung harus memilih antara jajan atau beli pulsa, itu adalah contoh sederhana dari apa yang disebut dengan kebutuhan dan kelangkaan. Mau tahu lebih lanjut? Oke, kita akan membahas bagaimana kebutuhan kita seringkali lebih banyak daripada sumber daya yang ada untuk memenuhinya. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupan dengan baik. Terdapat beberapa jenis kebutuhan, contohnya kebutuhan primer, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ada juga kebutuhan sekunder seperti hiburan, pendidikan, dan teknologi. Setiap hari, kita selalu berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Tapi masalahnya, sumber daya yang kita miliki itu terbatas. Inilah yang disebut dengan kelangkaan. Kelangkaan terjadi saat sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Contohnya, di beberapa daerah di Indonesia, air bersih menjadi sumber daya yang sangat langka. Ini membuat kita harus membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Karena adanya kelangkaan, kita harus membuat pilihan. Dan setiap kali kita memilih, ada sesuatu yang kita korbankan. Ini disebut dengan biaya peluang. Misalnya, ketika Anda memilih untuk membeli pulsa daripada makan, maka biaya peluangnya adalah kehilangan kesempatan untuk makan siang. Kita selalu dihadapkan pada pilihan karena sumber daya yang terbatas. Contoh lainnya, saat harga minyak dunia naik, kita mungkin melihat harga BBM di Indonesia juga naik. Ini karena sumber daya seperti minyak bumi terbatas dan permintaan untuk energi selalu ada. Kita harus memutuskan apakah akan menggunakan kendaraan pribadi atau beralih ke transportasi umum untuk menghemat biaya. Jadi, itulah konsep kebutuhan dan kelangkaan. Kita semua memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tapi sumber daya yang terbatas memaksa kita membuat pilihan. Coba pikirkan, apa saja pilihan yang Anda buat setiap hari berdasarkan kebutuhan Anda. Selanjutnya kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Pernah nggak sih Anda heran kenapa harga barang bisa berubah-ubah? Misalnya, suatu hari harga cabai mahal banget, tapi sebulan kemudian turun lagi. Itu ada alasannya, dan itu berhubungan dengan yang namanya permintaan dan penawaran. Yuk, kita bahas apa itu permintaan dan penawaran, serta bagaimana keduanya mempengaruhi harga di pasar. Pertama, kita bahas tentang permintaan. Permintaan adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Artinya, semakin murah harga suatu barang, semakin banyak orang-orang yang ingin membelinya. Misalnya, ketika ada diskon besar-besaran di toko online, permintaan terhadap barang-barang tersebut pasti langsung melonjak. Sekarang, kita masuk ke penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang produsen siap jual pada berbagai tingkat harga. Semakin tinggi harga barang, semakin banyak produsen yang mau menjualnya. Misalnya, ketika harga beras naik, banyak petani yang berlomba-lomba menjual hasil panennya untuk mendapatkan keuntungan lebih. Nah, hukum permintaan dan penawaran adalah cara keduanya berinteraksi. Ketika permintaan tinggi tapi penawaran sedikit, harga barang cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran barang banyak tapi permintaan sedikit, harga cenderung turun. Contohnya saat pandemi, permintaan masker sangat tinggi tapi stok terbatas. Jadi harganya melonjak drastis. Di pasar kita bisa melihat ini setiap hari. Misalnya, saat musim panen, harga buah-buahan seperti mangga atau jeruk cenderung turun karena stoknya melimpah. Sebaliknya, saat musim kemarau, harga sayuran seperti tomat bisa naik karena penawarannya menurun.
Permintaan tetap tinggi, tapi pasokan berkurang. Jadi harganya naik. Jadi itulah konsep dasar permintaan dan penawaran. Keduanya berperan penting dalam menentukan harga barang di pasar. Coba perhatikan saat Anda berbelanja. Lihat bagaimana harga barang bisa berubah tergantung situasi pasar. Tahu nggak gimana makanan favorit Anda bisa sampai ke kantin sekolah? Ada cerita panjang loh, mulai dari proses pembuatannya, perjalanan pengiriman, sampai akhirnya bisa Anda beli dan nikmati. Nah, itulah yang disebut proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Penasaran gimana semua itu terjadi? Mari kita bahas. Pertama kita akan membahas tentang produksi. Produksi adalah proses membuat atau menghasilkan barang atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen. Contohnya, produsen roti menghasilkan roti dari bahan baku seperti tepung, gula, dan ragi. Produksi tidak hanya soal barang, tapi juga soal jasa. Misalnya, dokter yang memberikan layanan kesehatan adalah produsen jasa kesehatan. Setelah barang atau jasa diproduksi, bagaimana caranya sampai ke tangan konsumen? Inilah yang disebut distribusi. Distribusi adalah proses mengantarkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Misalnya, setelah roti diproduksi, roti tersebut dikirim ke supermarket, toko, atau langsung ke konsumen melalui layanan antar makanan. Akhirnya, setelah barang atau jasa sampai di tangan kita baru bisa menggunakannya. Ini disebut konsumsi. Konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, ketika Anda membeli roti di kantin dan memakannya, Anda sedang melakukan konsumsi. Begitu juga ketika Anda membeli tiket bioskop untuk menonton film, itu juga konsumsi, tetapi jasa. Ketiga konsep ini, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi, tidak bisa dipisahkan. Produksi menciptakan barang dan jasa. Distribusi memastikan barang tersebut sampai ke konsumen. Dan konsumsi adalah ketika barang tersebut akhirnya kita gunakan. Semua proses ini berputar dalam satu siklus ekonomi. Misalnya, pabrik sepatu memproduksi sepatu, sepatu dikirim ke toko, lalu dibeli oleh konsumen. Di Indonesia, kita melihat contoh dari proses ini. Misalnya, petani di daerah memproduksi beras. Beras tersebut didistribusikan ke berbagai daerah lewat pasar-pasar. Lalu kita membelinya dan mengkonsumsinya di rumah. Proses produksi, distribusi, dan konsumsi ini terjadi setiap hari di setiap sudut negeri. Jadi itulah gambaran sederhana tentang proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga proses ini adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Coba lihat barang-barang di sekitar Anda. Mereka semua sudah melewati proses ini. Kenapa ada negara yang hidup makmur dengan teknologi canggih, sementara yang lain terus berjuang dengan kemiskinan? Ternyata, sistem ekonomi yang mereka terapkan memegang peran besar. Setiap negara memiliki cara berbeda untuk mengelola sumber daya mereka. Di video ini, kita akan mengenal macam-macam sistem ekonomi yang ada di dunia. Mari kita bahas. Sistem ekonomi adalah cara sebuah negara mengorganisir sumber daya, produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Ada 3 jenis utama sistem ekonomi yang paling dikenal. Sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosial, dan sistem ekonomi campuran. Pertama, mari kita bahas sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ini, sebagian besar sumber daya dan alat produksi dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta. Keuntungan menjadi tujuan utama. Pemerintah berperan minimal, hanya mengatur hal-hal tertentu seperti keamanan dan hukum.
Contoh negara dengan sistem ini adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan kapitalisme, sistem ekonomi sosialis menempatkan kepemilikan alat produksi di tangan negara. Pemerintah mengontrol sebagian besar ekonomi untuk memastikan pembagian yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Negara seperti Kuba dan Korea Utara mengadopsi sistem ini. Dalam sistem ini, keuntungan bukan tujuan utama, tapi kesejahteraan masyarakatlah yang menjadi tujuannya. Kemudian ada sistem ekonomi campuran yang menggabungkan elemen-elemen kapitalisme dan sosialisme. Dalam sistem ini ada kebebasan ekonomi untuk individu dan perusahaan, tetapi pemerintah tetap memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi, memastikan distribusi yang adil, dan menjaga stabilitas. Contoh negara dengan sistem ini adalah Indonesia dan Jerman. Masing-masing sistem ekonomi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dalam kapitalisme, inovasi dan kompetisi bisa berkembang pesat, tetapi ketimpangan bisa terjadi. Sementara dalam sosialisme, pemerataan kesejahteraan menjadi prioritas, namun kurang adanya kebebasan ekonomi. Di sistem campuran, keseimbangan antara kebebasan dan keadilan berusaha dijaga. Di Indonesia, kita menggunakan sistem ekonomi Pancasila yang merupakan bentuk khusus dari sistem ekonomi campuran. Sistem ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, di mana prinsip kekeluargaan dan gotong royong menjadi landasan utama. Artinya, tujuan utama dari sistem ini adalah kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membangun ekonomi yang adil dan merata. Ini berbeda dari sistem kapitalis yang berfokus pada keuntungan individu. Contoh nyata dari penerapan sistem ekonomi Pancasila bisa dilihat dari koperasi dan BUMN. Koperasi adalah bentuk usaha yang dikelola oleh anggotanya untuk kepentingan bersama. Sementara BUMN adalah perusahaan milik negara yang dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Misalnya PT Pertamina yang mengelola energi dan PT PLN yang menyediakan listrik untuk seluruh negeri. Walaupun sistem ekonomi Pancasila bertujuan untuk kesejahteraan bersama, tantangannya masih ada. Ketimpangan sosial dan kemiskinan adalah beberapa masalah yang masih dihadapi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan reformasi ekonomi, memperbaiki kebijakan, dan berkolaborasi dengan sektor swasta untuk memastikan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Selain pemerintah, sektor swasta juga berperan penting dalam sistem ekonomi Indonesia. Perusahaan-perusahaan swasta membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi barang dan jasa. Namun, dalam sistem ekonomi Pancasila, mereka harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan berkelanjutan, seperti bekerja sama dengan masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Jadi itulah gambaran singkat tentang sistem ekonomi di Indonesia. Kita menganut sistem ekonomi Pancasila yang menekankan kesejahteraan bersama dan gotong royong. Masih ada tantangannya, tapi dengan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, kita bisa terus membangun ekonomi yang lebih baik. Semoga saja. Produk-produk seperti ponsel, makanan, atau pakaian bisa menarik perhatian kita berkat strategi pemasaran. Di video ini kita akan membahas dasar-dasar pemasaran. Jadi apa itu pemasaran? Pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan kuat dengan mereka, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pemasaran bukan hanya soal jualan, tapi juga tentang memahami kebutuhan konsumen, menciptakan produk yang tepat, dan mempromosikannya dengan cara yang efektif. Konsep penting dalam pemasaran didasarkan pada 4P, yaitu produk, price, place, promotion. 4P ini merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa mereka dengan lebih efektif. Keempat elemen ini mencakup produk atau apa yang dijual, harga atau berapa harganya, tempat,
di mana produk itu dijual, dan promosi atau bagaimana perusahaan memberitahu konsumen tentang produk tersebut. Yang pertama adalah produk. Produk merupakan barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Produk bisa dalam bentuk fisik seperti pakaian atau makanan, atau jasa seperti kursus online. Sebuah produk harus memenuhi kebutuhan konsumen agar laku di pasaran. Misalnya, produk smartphone yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan teknologi konsumen. Price atau harga menentukan berapa yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk. Menentukan harga harus memperhitungkan banyak hal, termasuk biaya produksi, daya beli konsumen, dan harga produk pesaing. Misalnya, harga smartphone bisa bervariasi mulai dari yang murah hingga yang mahal tergantung fitur yang ditawarkan. Place atau tempat dalam pemasaran adalah di mana produk itu dijual. Tempat bisa berarti toko fisik, pasar, atau platform online. Semakin mudah konsumen mendapatkan produk, semakin besar peluang produk tersebut laku. Contoh paling umum sekarang adalah toko online seperti Tokopedia atau Shopee, di mana kita bisa belanja tanpa harus ke toko. Promotion atau promosi adalah cara perusahaan memberitahu konsumen tentang produk mereka. Ini bisa dilakukan melalui iklan di media sosial, diskon, kampanye digital, atau event promosi. Event promosi yang baik bisa meningkatkan kesadaran konsumen dan mendorong pembelian. Contohnya, diskon Harbolnas yang membuat banyak orang membeli produk online. Mari kita lihat bagaimana konsep 4P diterapkan oleh brand lokal Indonesia. Contohnya adalah Indomie. Pertama, produk. Indomie hadir dengan berbagai varian rasa. Yang kedua, harga. Harganya terjangkau oleh semua kalangan. Yang ketiga, tempat. Distribusi Indomie yang luas hingga ke seluruh pelosok Indonesia dan dunia. Yang keempat, promosi iklan di TV, media sosial, hingga sponsor acara olahraga. Itulah konsep dasar 4P dalam pemasaran: produk, price, place, dan promotion. Setiap elemen ini saling berkaitan untuk memastikan produk berhasil di pasaran. Sekarang, coba perhatikan produk di sekitarmu. Apakah mereka juga menggunakan strategi 4P? Pernahkah Anda berpikir, mengapa iklan untuk produk yang Anda lihat di media sosial begitu cocok dengan kebutuhan? Iya, itu semua karena perusahaan sudah tahu siapa target pasarnya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menentukan target pasar dalam pemasaran. Karena memahami target pasar adalah kunci sukses penjualan produk. Target pasar adalah sekelompok konsumen yang menjadi sasaran utama sebuah produk atau layanan. Setiap produk memiliki segmen pasar yang berbeda. Misalnya, produk skincare biasanya menargetkan remaja dan wanita dewasa. Sementara mainan anak-anak jelas ditujukan untuk anak-anak dan orang tua mereka. Menentukan target pasar sangat penting karena membantu perusahaan fokus pada orang yang paling mungkin membeli produk mereka. Dengan begitu, perusahaan tidak akan membuang waktu dan uang untuk memasarkan ke orang yang salah. Misalnya, Anda tidak akan mempromosikan mainan anak-anak ke orang tua lanjut usia. Mengetahui target pasar juga membantu dalam membuat strategi promosi. Ada beberapa cara untuk menentukan target pasar. Yang pertama adalah segmentasi demografi. Ini adalah membagi pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Contohnya, perusahaan gadget mungkin menargetkan konsumen usia muda yang tech savvy, sedangkan produk asuransi lebih sering menargetkan kelompok usia dewasa yang bekerja. Yang kedua adalah segmentasi geografis. Ini adalah cara memecah pasar berdasarkan lokasi. Perusahaan makanan cepat saji misalnya mungkin menawarkan menu yang berbeda di daerah perkotaan dan pedesaan, atau di negara yang berbeda untuk menyesuaikan dengan selera lokal. Ketiga, ada segmentasi psikografis, yaitu membagi pasar berdasarkan gaya hidup, minat, atau nilai. Misalnya,
Produk fashion streetwear lebih cocok untuk remaja yang suka gaya hidup urban. Sementara peralatan camping ditujukan orang-orang yang gemar berpetualang dan menikmati alam. Untuk menentukan target pasar, ada beberapa langkah yang bisa Anda ikuti. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pasar. Cari tahu masalah atau kebutuhan apa yang ingin diselesaikan oleh produk Anda. Yang kedua, analisis pesaing. Lihat siapa yang menjadi target pasar dari kompetitor. Yang ketiga, uji dan evaluasi. Setelah menentukan target pasar, uji strategi pemasaran dan lihat apakah ada yang perlu diperbaiki. Contoh nyata di Indonesia, brand Gojek telah sukses menargetkan beberapa segmen pasar sekaligus. Yang pertama, layanan GoRide untuk masyarakat perkotaan yang membutuhkan transportasi cepat. Yang kedua, GoFood untuk para pengguna yang suka memesan makanan dengan mudah. Yang ketiga, GoPay untuk pengguna yang ingin melakukan transaksi digital secara cepat dan aman. Menentukan target pasar dengan benar akan memaksimalkan peluang untuk kesuksesan produk Anda. Jadi pastikan Anda mengikuti langkah-langkah tadi sebelum meluncurkan produk. Salah satu bagian penting dari pemasaran adalah branding. Pernahkah Anda melihat logo seperti apel digigit, centang Nike, atau huruf M melengkung di restoran cepat saji? Semua logo ini langsung mengingatkan kita pada merek yang sudah terkenal. Itulah kekuatan branding. Kita akan membahas mengapa branding sangat penting dalam dunia bisnis dan bagaimana sebuah merek bisa membangun citranya. Branding adalah proses menciptakan identitas unik untuk produk atau layanan yang membedakan dari kompetitor. Branding bukan hanya soal logo atau nama, tetapi mencakup semua pengalaman dan perasaan yang dimiliki pelanggan terhadap sebuah merek. Contohnya, Gojek tidak hanya dikenal sebagai aplikasi transportasi, tapi juga sebagai solusi kebutuhan sehari-hari. Branding mempunyai peran yang penting karena yang pertama, membedakan produk. Dalam pasar yang kompetitif, branding membuat produk Anda berbeda dari yang lain. Yang kedua, membangun kepercayaan. Merek yang kuat menciptakan kepercayaan di benak konsumen. Yang ketiga, loyalitas konsumen. Pelanggan cenderung lebih loyal kepada merek yang memiliki branding yang kuat. Contohnya, pelanggan Apple seringkali setia membeli produk mereka. Ada beberapa elemen penting dalam branding. Salah satunya adalah logo. Logo adalah simbol visual yang langsung diingat oleh konsumen. Slogan juga penting karena merupakan pesan singkat yang mencerminkan nilai dari produk atau perusahaan. Misalnya slogan Nike, "Just do it." Sederhana tapi kuat, namun menggambarkan semangat olahraga dan usaha. Selain logo dan slogan, warna dan tipografi juga memegang peranan penting dalam branding. Warna memiliki kekuatan psikologis yang bisa mempengaruhi emosi konsumen. Misalnya, warna merah pada Coca-Cola mencerminkan energi dan kebahagiaan. Sementara tipografi atau gaya huruf dapat mencerminkan kepribadian merek, misalnya font yang tebal menggambarkan kekuatan. Lalu bagaimana membangun branding? Yang pertama, kenali audiens Anda. Artinya Anda tahu siapa yang akan menggunakan produk Anda. Yang kedua, tentukan visi dan nilai. Apa yang membuat brand Anda unik? Yang ketiga, buat identitas visual. Logo, warna, tipografi yang sesuai dengan citra merek. Yang keempat, komunikasikan secara konsisten. Semua materi pemasaran, mulai dari iklan hingga media sosial, harus konsisten dengan identitas merek. Contoh nyata di Indonesia, merek Indomie telah sukses membangun branding yang kuat. Indomie tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Mereka menggunakan logo yang khas, warna merah dan kuning yang menarik, serta slogan yang mudah diingat.
Branding yang kuat ini membuat Indomie menjadi salah satu merek mie instan paling terkenal di dunia. Namun branding juga bisa gagal jika tidak dilakukan dengan benar. Kesalahan seperti mengganti logo terlalu sering atau pesan yang tidak jelas bisa membingungkan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga konsistensi dalam branding agar konsumen tidak bingung dan tetap loyal. Branding bukan sekedar logo atau warna, tapi mencerminkan identitas dan nilai dari produk Anda. Branding yang kuat tidak hanya membuat produk Anda lebih dikenal, tetapi juga menciptakan kepercayaan di antara konsumen. Jadi, pastikan Anda membangun branding yang konsisten dan tepat. Bagaimanakah saluran distribusi mengantarkan produk ke tangan Anda? Setelah produk siap, perusahaan harus memastikan bahwa produk tersebut bisa sampai ke konsumen. Ini disebut saluran distribusi. Sebuah produk seperti smartphone bisa sampai dari pabrik di Tiongkok sana ke tangan Anda di Indonesia. Ini bukan sihir, tapi hasil dari sebuah jaringan yang disebut saluran distribusi. Saluran distribusi adalah jalur yang digunakan produk untuk berpindah dari produsen ke konsumen. Ini bisa melibatkan beberapa pihak perantara seperti distributor, pengecer, atau agen, tergantung pada jenis produk dan target pasarnya. Misalnya, sebuah produk seperti sepatu Nike mungkin melewati distributor, pengecer, sebelum sampai ke tangan konsumen di toko atau online. Ada beberapa jenis saluran distribusi. Yang pertama, distribusi langsung. Produsen menjual langsung ke konsumen, misalnya melalui toko online seperti e-commerce. Yang kedua, distribusi tidak langsung. Produsen menggunakan perantara seperti distributor atau pengecer. Contohnya, produk elektronik seperti televisi atau kulkas yang dijual melalui toko-toko besar. Di Indonesia, banyak produk lokal dan impor menggunakan saluran distribusi yang berbeda. Misalnya, produk makanan ringan dari UMKM biasanya dijual langsung melalui platform e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee. Sementara produk-produk seperti kosmetik internasional biasanya melalui distributor resmi sebelum sampai di toko-toko kecantikan besar seperti Watsons. Distribusi produk juga menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, distribusi di wilayah yang terpencil atau terisolasi seringkali membutuhkan biaya lebih besar dan waktu lebih lama. Selain itu, pandemi COVID-19 menunjukkan bagian gangguan dalam rantai distribusi bisa mempengaruhi ketersediaan barang seperti masker atau alat kesehatan di Indonesia. Teknologi memainkan peran besar dalam memudahkan distribusi. Dengan bantuan sistem manajemen rantai pasokan dan platform e-commerce, produk bisa didistribusikan dengan lebih cepat dan efisien. Misalnya, teknologi pelacakan paket yang digunakan oleh JNE atau JNT memungkinkan konsumen mengetahui di mana produk mereka berada dalam proses pengiriman. Untuk bisnis yang ingin menjangkau pasar internasional, saluran distribusi yang lebih kompleks diperlukan. Produsen biasanya bekerja sama dengan importir dan distributor di berbagai negara. Contohnya, produk-produk fashion dari Indonesia yang diekspor ke luar negeri menggunakan saluran distribusi internasional yang melibatkan banyak perantara. Salah satu kesalahan umum dalam distribusi adalah tidak merencanakan jalan distribusi dengan baik. Ini bisa menyebabkan keterlambatan, biaya yang lebih besar, atau bahkan produk tidak sampai ke konsumen. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan pemilihan saluran distribusi yang tepat sangat penting untuk kelancaran bisnis. Contoh pemasaran yang berhasil di Indonesia bisa kita lihat dari brand lokal seperti Indomie. Indomie menggunakan 4P dengan sangat baik. Produk yang mereka tawarkan berkualitas, harganya terjangkau, distribusinya luas ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Dan mereka aktif dalam melakukan promosi seperti melalui iklan televisi dan media sosial. Jadi, pemasaran adalah kunci utama dalam bagaimana produk bisa sukses di pasaran. Mulai dari memahami konsumen hingga branding dan distribusi, semuanya adalah bagian penting dari strategi pemasaran.
Ayo, mulai pahami bagaimana pemasaran bekerja. Siapa tahu Anda bisa menerapkannya di bisnis Anda sendiri suatu hari nanti. Pasti Anda sudah sering belanja online dan barangnya langsung sampai di rumah dalam beberapa hari. Itu adalah bagian dari e-commerce atau bisa disebut perdagangan elektronik. Kita akan membahas bagaimana e-commerce mengubah cara kita berbelanja serta peluang bisnis besar yang ditawarkan oleh e-commerce terutama di Indonesia. E-commerce adalah proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui internet. Baik itu individu, perusahaan, maupun pemerintah bisa berpartisipasi dalam transaksi ini. Dan semuanya dapat dilakukan tanpa harus bertemu langsung. Mungkin selama ini Anda berpikir bahwa e-commerce hanya untuk membeli barang. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Ada berbagai jenis e-commerce dan setiap jenis memiliki cara kerjanya sendiri. Yang pertama, business to consumer atau B2C. B2C atau business to consumer adalah jenis e-commerce yang paling sering kita gunakan. Ini adalah transaksi antara perusahaan atau bisnis dan konsumen akhir. Contoh platform B2C yang populer di Indonesia termasuk Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Anda bisa membeli produk seperti pakaian, elektronik, bahkan makanan dari perusahaan yang menjualnya langsung ke Anda. Yang kedua, business to business atau B2B. B2B atau business to business adalah transaksi antara dua perusahaan. Biasanya melibatkan pembelian produk dalam jumlah besar untuk dijual kembali atau digunakan dalam produksi. Contoh B2B di Indonesia adalah Ralawi yang menghubungkan bisnis kecil dengan pemasok. Misalnya, sebuah kafe membeli peralatan masak dari distributor untuk operasional mereka. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. C2C atau consumer to consumer adalah jenis e-commerce di mana konsumen menjual produk atau jasa kepada konsumen lain. OLX adalah salah satu contoh platform C2C di Indonesia, di mana orang bisa menjual barang bekas atau produk mereka langsung ke orang lain. C2C juga sering melibatkan penjualan barang pre-love atau seperti di marketplace Facebook. Yang keempat, consumer to business atau C2B. C2B atau consumer to business adalah jenis e-commerce di mana individu menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Ini bisa terjadi dalam bentuk penjualan foto atau konten kepada agensi atau perusahaan yang membutuhkannya. Misalnya, seorang freelancer menawarkan jasanya melalui platform seperti Fiverr atau Upwork kepada perusahaan yang membutuhkan. Yang terakhir adalah government to consumer atau G2C. G2C atau government to consumer adalah transaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui platform digital. Contohnya adalah pembayaran pajak atau pembuatan dokumen resmi secara online, seperti yang bisa dilakukan di situs pemerintah. G2C mempermudah akses layanan publik tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Setiap jenis e-commerce memiliki keuntungan tersendiri. B2C membuat proses belanja lebih mudah dan cepat untuk konsumen. B2B membantu perusahaan menghemat biaya dengan bertransaksi dalam skala besar. C2C membuka peluang bagi individu untuk menjual barang yang tidak lagi digunakan. Sedangkan C2B memberikan individu kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari perusahaan. Manfaatkan e-commerce sekarang juga dan wujudkan impian bisnis Anda. Klik, beli, nikmati. E-commerce membuat belanja lebih mudah, langsung ke depan pintu Anda. E-commerce memiliki banyak keuntungan. Pertama, mudah dan praktis. Anda bisa belanja kapan saja dan di mana saja. Kedua, banyak pilihan produk dari berbagai negara.
ketiga, harga kompetitif karena penjual bisa mengurangi biaya operasional dengan tidak perlu membuka toko fisik. Keempat, transaksi mudah dengan metode pembayaran digital seperti OVO, GoPay, dan lainnya. E-commerce sedang berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun, apakah Anda tahu bahwa di balik kemudahannya, bisnis e-commerce juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah diatasi. Yang pertama adalah tantangan keamanan atau cyber security. Salah satu tantangan terbesar dalam e-commerce adalah keamanan atau cyber security. Banyak bisnis online harus melindungi data pelanggan, termasuk informasi pribadi dan keuangannya. Serangan cyber seperti hacking atau pencurian data adalah resiko yang nyata. Platform e-commerce harus terus meningkatkan sistem keamanan mereka untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Yang kedua adalah kompetisi pasar yang ketat. Pasar e-commerce sangat kompetitif. Banyak sekali pemain di industri ini, baik dari perusahaan lokal maupun internasional. Setiap hari, platform e-commerce harus bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen. Diskon besar-besaran, iklan yang agresif, dan inovasi berkelanjutan diperlukan agar perusahaan tetap bertahan dan unggul dalam kompetisi ini. Yang ketiga adalah kepercayaan konsumen. Di awal kemunculannya, banyak konsumen merasa ragu untuk berbelanja online. Kepercayaan konsumen adalah tantangan bagi e-commerce, terutama terkait kualitas produk yang dijual dan apakah produk yang dipesan akan sampai dengan aman. Saat ini, platform e-commerce mengatasi ini dengan memberikan ulasan pelanggan dan jaminan uang kembali. Yang keempat adalah pengelolaan stok barang. Tantangan lain yang sering dihadapi bisnis e-commerce adalah pengelolaan stok barang. Ketika pesanan melonjak, terkadang stok barang habis lebih cepat dari yang diperkirakan. Ini bisa menyebabkan pelanggan kecewa atau bahkan beralih ke platform lain. Manajemen stok yang baik sangat penting untuk menghindari hal ini. Tantangan yang terakhir adalah penyesuaian dengan regulasi. Selain tantangan yang disebutkan sebelumnya, e-commerce juga harus menyesuaikan dengan regulasi pemerintah. Setiap negara memiliki peraturan berbeda terkait pajak, bea cukai, dan perlindungan konsumen. Di Indonesia, e-commerce harus mematuhi peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjaga persaingan yang sehat dan melindungi konsumen. Di Indonesia, e-commerce berkembang sangat pesat. Contohnya Tokopedia, yang dimulai sebagai platform sederhana untuk penjual kecil. Kini, Tokopedia telah menjadi salah satu raksasa e-commerce di Asia Tenggara. UMKM juga banyak yang memanfaatkan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasarnya tanpa harus membuka toko fisik. Ini menunjukkan bahwa e-commerce membuka peluang besar untuk semua orang. E-commerce bukan hanya tren, tapi masa depan bisnis yang menjanjikan. Bayangkan, hanya dengan sentuhan jari, Anda bisa belanja apapun, dari manapun. Teknologi mengubah cara kita memilih produk, dari gadget hingga pakaian. Semuanya ada dalam genggaman. Pernahkah Anda mendapatkan rekomendasi produk yang pas banget dengan kebutuhan Anda? Itu berkat AI. Misalnya, Anda sering cari headset. AI akan otomatis menampilkan pilihan yang sesuai dengan preferensimu. Ingin coba produk tanpa harus keluar rumah? Teknologi augmented reality atau AR membuat itu mungkin. Bayangkan Anda ingin membeli kursi, tapi bingung apakah pas dengan ruangan tamu atau tidak. Gunakan AR untuk melihatnya langsung di ruang tamu Anda. Pernah khawatir soal keamanan saat belanja online? Sekarang, pembayaran digital jadi cepat dan aman. Bayar dengan GoPay atau OVO, cukup scan QR, dan transaksi langsung selesai. Suka penasaran kapan paket Anda sampai? Sekarang, teknologi pengiriman pintar bisa melacaknya secara real time.
Anda bisa cek lokasi paket dari saat dikirim sampai tiba di rumah. Bayangkan, belanja tanpa batas tanpa perlu keluar rumah. Masa depan e-commerce ada di tangan Anda. Di masa depan, AI tidak hanya memberikan rekomendasi, tapi juga bisa langsung memproses pesanan sesuai dengan keinginan kita. Bayangkan, Anda belanja dan pembayaran selesai tanpa perlu buka aplikasi. Dengan teknologi blockchain, pembayaran akan lebih aman dan otomatis. Ingin pengalaman belanja yang lebih seru? Di masa depan, Anda bisa berbelanja di dunia virtual dengan VR. Anda bisa berjalan-jalan di dalam toko virtual, melihat produk seakan-akan Anda berada di sana. Bayangkan, pesan barang dan diantar dalam hitungan menit. Dengan drone atau mobil tanpa sopir, pengiriman masa depan lebih cepat dan efisien berkat teknologi otonom. Rumah Anda bisa jadi asisten belanja masa depan. Barang-barang otomatis dipesan begitu stok habis. Dengan Internet of Things atau IoT, semua perangkat di rumah terhubung ke e-commerce. Masa depan e-commerce tidak hanya soal belanja, tapi soal kenyamanan, kecepatan, dan kecanggihan teknologi. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? E-commerce bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang efisiensi ekonomi. Dengan e-commerce, konsumen bisa mendapatkan barang dengan lebih cepat dan lebih mudah. Di sini kita bisa lihat bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi terhubung. E-commerce menciptakan persaingan yang lebih luas, mendorong inovasi dan efisiensi. Dari sisi pemasaran, e-commerce memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen secara lebih personal. Dengan AI, produk bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Di sini, kita melihat bagaimana dasar pemasaran seperti promosi, penetapan harga, dan distribusi produk diterapkan dalam platform e-commerce. Jadi e-commerce menggabungkan ilmu ekonomi dan pemasaran dengan teknologi untuk menciptakan sistem belanja yang modern dan efisien. Semua konsep ini adalah landasan untuk sukses. Dengan memahami konsep ini, Anda tidak hanya akan menjadi konsumen yang cerdas, tapi juga siap menjadi pelaku usaha di era digital. Masa depan ada di tangan Anda sekalian. Mari kita siapkan diri untuk menghadapi masa depan e-commerce dengan ilmu ekonomi dan pemasaran sebagai pondasi yang kokoh.